One, two, three. Setiap makhluk hidup dapat bergerak, tapi tidak setiap yang bergerak dapat dikatakan makhluk hidup. Contohnya, burung dan motor. Keduanya dapat bergerak, tapi mengapa burung dan motor tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Yuk kita cek jawabannya di penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ais Latifah. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita simak video berikut ini. Kita akan membahas tentang makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Yang kedua, jenis-jenis makhluk hidup. Nah, jenis makhluk hidup ini dibagi menjadi 3, yaitu ada manusia, binatang, dan tumbuhan. Do you know? Apakah kamu tahu? Teman-teman, mengapa motor, mobil, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Oke, aku kasih tahu ya. Jawabannya adalah karena semua itu tergolong dalam benda mati. Mobil, motor, air, tanah itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makanya mereka tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Yang ketiga adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya? Yaitu ada bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh, dan memerlukan makanan. Yang pertama yaitu bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, alat-alat pernafasan pada makhluk hidup yaitu yang pertama, kita ambil separuh contohnya saja ya teman-teman. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Dan tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. Selanjutnya adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Contoh cara bergerak yaitu manusia bergerak dengan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Berkembang biak. Salah satu tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenis atau keluarganya. Di sini ada contohnya, melahirkan itu biasanya dilakukan oleh manusia, sapi, kucing, kuda, dan masih banyak lagi. Kemudian bertelur, ada ayam, bebek, burung, ikan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Siapa di sini yang tidak memerlukan makanan? Ya teman-teman, setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tanpa makanan dan minuman kita tidak bisa bertahan hidup. Titik sumber energi yang ada di dalam tubuh kita adalah makanan. Ibaratnya sepeda motor tanpa bensin tentu tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya adalah iritabilitas. Iritabilitas itu adalah kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contohnya manusia nih teman-teman. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan biasanya
kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Selanjutnya adalah tumbuh. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Ada pertumbuhan manusia dan pertumbuhan hewan. Selanjutnya adalah beradaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seekor bunglon yang selalu sama warnanya dengan lingkungan sekitarnya. Ketika warnanya hijau, berarti dia akan berubah berwarna hijau. Kalau misalnya lingkungannya coklat, dia akan berubah menjadi coklat. Yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Kita setiap hari atau setiap pagi mengeluarkan kotoran. Kalau tidak dikeluarkan, tentu akan menjadi racun pada tubuh kita. Zat sisa tersebut adalah hasil dari metabolisme tubuh dari makanan yang kita makan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada kesimpulan teman-teman. Sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan, kita diberi makan dan minum yang sehat, berolahraga yang teratur. Nah, dari itu kita harus selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Oke teman-teman, itulah tadi video pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari ilmu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.